Kita Bisa itu tempat kita tempat kita saling bantu lah ya, orang butuh bantuan, galang dana di Kita Bisa gitu. Tapi kan itu kan setelah kejadian kan, ada orang sakit baru galang dana gitu kan. Sedangkan kita ngelihat nggak semua orang bisa galang dana, dan nggak semua orang kalau galang dana kekumpul donasinya, ya kan? Karena nggak mudah gitu untuk dapetin donasi pas sudah kena musibah. Nah, kita mikir gimana cara saling bantu sebelum kena musibah gitu. Dan ini kan waktu lu memulai kan ini belum menjadi sesuatu yang cukup umum gitu kan di Indonesia. Gitu. At least kalau ada jumlahnya masih bisa dihitung lah gitu. Dan yang membuat lu misalnya, gue buatnya sebagai perusahaan nih, bukan sebagai yayasan, bukan sebagai NGO gitu. Yang membuat lu memutuskan seperti itu tuh apa gitu? Kita awalnya kan 2013 tuh bahkan gerakan Bang, nggak ada badan hukum. Gerakan Badan hukumnya nebeng Yayasan Rumah Perubahan punya Pak Renaud. Jadi nggak kepikiran malah melembagakan ini. Gue pikir kayak proyek sosial aja gitu, informal. Tahun kedua 2014 bikin yayasan, karena kita ngerasa kayak bukan ngerasa ya, karena emang secara peraturan kan wajib ya untuk punya badan hukum untuk kumpulin donasi. Tahun ketiga baru bikin PT. Oh, jadi yayasan dulu ya? Yayasan dulu. Yayasan Kita Bisa itu sebelum PT-nya ya? Jauh ya, 1 tahun sebelum PT. Oke. Nah, dan PT itu kita buat ya karena kita merasa kayak ya ini salah satu waktu itu nasihat Pak Renaud, kayak lo harus bisa nafasnya panjang gitu, karena ini maraton bukan sprint. Lo harus pikirin gimana sustainability-nya. Nah, waktu itu ya kita udah mikir kayak, oh kalau di luar negeri gimana sih kalau crowdfunding? Oh, mereka punya biaya administrasi gitu ya, dan itu perlu dipayungi juga dengan sebuah entitas usaha gitu kan. Sehingga entitas usaha juga bisa fleksibel buat nanti raising fund, buat nanti comply sama aturan-aturan yang sifatnya lebih ke PT bukan yayasan gitu. Nah, jadi kayak akhirnya sampai sekarang Kita Bisa tuh ada 2 badan hukum ini Bang, ada PT Kita Bisa dan ada Yayasan Kita Bisa gitu. Nah, ini kita melihatnya sebagai ya dua kaki yang perlu berjalan beriringan gitu, karena bedanya apa dalam operasionalnya? Kalau yayasan tuh yang ngumpulin donasinya, kalau Bang Ali donate ke Kita Bisa kan transfernya ke donasi ke Yayasan Kita Bisa. Nah, kalau PT Kita Bisa tuh lebih sebagai engine providernya gitu, yang ngedevelop platformnya, teknologi, websitenya gitu. Jadi ada hubungan kerjasama lah antara yayasan dan PT Kita Bisa. Jadi kayak yayasan itu kayak nge-hire PT Kita Bisa untuk membuat platform gitu ya. Tapi platformnya itu ngumpulin donasinya yayasan gitu. Dan semua donasi itu rumahnya yayasan, dan yayasan kita kan diaudit ya. Jadi publik, dan hasil audit itu juga dibuka ke publik juga bisa lihat bahkan biaya operasional yayasan berapa dan lain-lain. Nah, tim Kita Bisa juga akhirnya kebagi, ada yang tim yayasan yang emang ngurusin yang core yayasannya, ada yang emang untuk ngembangin platform atau teknologinya di PT. I see. Tapi sebagai pimpinannya baik di yayasan maupun PT saat ini lo gitu. Gue Fikra ketua yayasan, gue pembina di yayasan. Ya gitu. Oke. Nah, buat mereka yang saat ini mungkin juga ingin memulai gitu, ingin memulai usaha gitu ya, bisnis, baik itu disebut social business tadi ataupun just sebagai entrepreneur lah gitu. Ada nggak saran-saran juga dari lo gitu, dari pengalaman lo yang perlu dipersiapkan? Ini apapun, bisnis apapun ya? Kita let's say bisnis apapun gitu, karena gue ngeliat sebagai entrepreneur, gue melihat dari sisi kita sebagai orang yang mau menjadi entrepreneur gitu, baik itu yang sifatnya direct social seperti social business itu ataupun yang umum gitu. Ya. Gue nggak tahu sih, mungkin kayak karena gue tidak merasa perjalanan awal gue membangun Kita Bisa itu sebagai sesuatu yang kayak agak banyak kecelakaannya ya gitu ya, kayak terbantu sama hal-hal yang nggak dikira gitu ya. Tapi kalau gue ngelihat teman-teman gue yang lebih kayak
membangun usahanya secara metodological gitu ya, maksudnya kayak emang, nah gue ngerasa apa namanya, gue hanya sebagai observer nih gitu nggak ngelihatnya, dan kalau observasi gue ya biasanya punya knowledge-nya dulu nih gitu sama bidang yang emang mau ditekuni itu kan gitu. Makanya ya mungkin gue dulu at some point juga sebenarnya mengakumulate knowledge itu dengan riset seputar crowdfunding. Jadi kayak understand apa yang mau dibuat gitu kan, apa problem yang mau di-solve gitu. Dan be passionate about the problem gitu, dan mungkin sama activity-nya gitu, karena lu mungkin nggak bisa crack ini dalam waktu singkat ya, tapi kalau lu enjoy kan lu ya cobain terus, dan ya mungkin nanti one day Allah akan bukain pintunya gitu kan, kayak tugas lu ngetokin aja gitu pintunya, cobain aja gitu. Nah, terdengar klise tapi ya mungkin itu pentingnya. Kalau dari sisi tantangan tim sampai saat ini nih, yang menjadi tantangan terbesar menurut lo apa? Di kita bisa dalam membangun ini gitu, membangun kita bisa. Ya pasti yang utama ngebangun trust sih bang, amanah dari donatur, dan kita sebagai platform crowdfunding gitu kan, siapapun bisa bikin penggalangan dana ya, tapi tugas kita untuk making sure itu bisa amanah buat donatur gitu. Nah, apa yang kita lakukan tuh ada banyak lapis sebenarnya. Lapis pertama tuh verifikasi KTP, identitas gitu. Yang kedua verifikasi konten, story yang ada. Kemudian juga nanti kan ketika dia pencairan dana ada update gitu, ada laporan gitu yang bisa dicek juga. Sama yang keempat tuh laporan publik. Laporan publik tuh biasanya ya dari masyarakat juga kadang kasih tips, informasi ke kita tentang sebuah campaign tentang penggalangan dana. Nah, ini skema ini yang kita iterasi terus, kita improve terus. Dan kita emang punya tim khusus nih yang ngerjain ini gitu, tim trust and safety gitu ya, yang emang melakukan verifikasi. Nah, dan ini tantangan utama sih, karena gimana pun orang kan menitipkan amanahnya, walaupun indirectly ya, dia orang nyumbang ke misalnya ke temannya yang lagi sakit di Kitabisa, tapi kan dia nyumbangnya via Kitabisa. Nah, gimana Kitabisa terus bisa jadi jembatan yang amanah gitu, dan bisa ngembangin teknologinya juga, jadi tidak hanya aman tapi juga nyaman, karena kalau terlalu aman tapi kayak jadi ribet, orang malas kan. Tapi kalau terlalu nyaman tapi kok nggak aman nih, itu juga masalah. Nah, menggabungkan dua itu tuh challenge utama sih. Kalau sebagai gambaran ada berapa banyak sih penggalangan dana rata-rata gitu yang berjalan saat yang bersamaan? Puluhan ribu sih bang sekarang. Puluhan ribu saat ini. Dan tadi dari jumlah yang begitu banyak itu juga biasanya dan tadi kayak lu bilang hampir 50% itu kesehatan gitu ya. Artinya kayak apakah dicek didatang ke rumah sakit atau cek dengan keluarga atau apa, seperti apa gambaran? Iya, tadi jadi yang di 4 layer tadi, layer kedua itu kan cek konten. Nah, cek konten itu salah satunya adalah kalau dia sakit kita minta dokumen medis. Jadi dan itu harus, jadi kalau di Kitabisa itu kan ada tanda itu centangnya gitu, dokumen medis telah terverifikasi. Jadi kita mau beneran cek dia sakit di mana, rumah sakitnya di mana, sakitnya sakit apa gitu ya. Dan itu kita ada tim khusus yang memang punya pengalaman di bidang dokumen rumah sakit gitu ya, untuk melakukan verifikasi. Nah, once verified kita kasih tanda verified gitu. Dan kita partner juga sama puluhan rumah sakit, jadi sometimes kita verifikasi langsung juga ke lapangan, dengan ada tim-tim di lapangan juga. Dan kayak misalnya soal trust ini ya, misalnya jadi salah satu challenge gitu misalnya, artinya bukan, ketika gue bilang challenge-nya bukan dalam arti bermasalah, tapi itu sesuatu yang harus terus dijaga banget gitu kan. Betul. Nah, dan lu sepanjang perjalanan lu membangun baik soal trust maupun bukan, bahkan ada nggak sih komentar-komentar negatif yang masuk juga, yang suka lu terima gitu? Seputar Kitabisa ya? Seputar Kitabisa. Iya, pasti ada sih bang, pasti ada ya. Karena nggak banyak, ya ini kan tugas kita untuk mengedukasi terus ya. Maksudnya peran Kitabisa itu sebagai platform sejauh apa gitu ya.
karena ya biasanya kalau orang melihat ada case-case gitu ya, misalnya oh ini laporan kurang lengkap gitu, laporan dananya kurang lengkap, ya itu kita bisa follow up gitu kan. Tapi bagaimanapun balik lagi, ini kan sebenarnya penggalangan dana itu diinitiate oleh individu tersebut, kita bisa memastikan verifikasi, tapi memang pada akhirnya si individu itu juga yang punya tanggung jawab untuk melaporkan kembali ke donatur. Bahkan dananya udah ditransfer nih ya gitu ya, sesuai semuanya, nanti dipakai buat apa, buat sama si beneficiaries-nya, itu kan juga something yang di luar kontrol kita kan gitu. Kita bisa pastikan dari segi, di beberapa kasus kita bisa pastikan persis gitu, misalnya kayak bayar biaya rumah sakit, kita beberapa kasus kita pastikan transfernya ke rumah sakit gitu ya. Beli obat ya ada buktinya, tapi kan ada juga biaya-biaya lain yang sebenarnya yaitu biaya operasional atau jangka panjang yang dikelola sendiri oleh beneficiaries-nya. Nah ini kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Nah ketika kita nggak bisa kontrol, nah ini mungkin yang ya ada di beberapa kasus ada isu-isu gitu lah yang ternyata dananya dipakai buat apa gitu. Nah itu yang kita mitigasi terus sih gitu, karena kita bisa detect dari awal penggalangan dana untuk apa, dan kita ada community guideline, ada terms and condition buat ngemagerin itu. Dan tadi dengan adanya update itu sebenarnya kita nge-push si penggalangan dana buat sebelum dia bisa mencairkan dananya lagi, ya dia coba kasih laporan dong, laporannya ada bukti, dan yang menilai nggak hanya kita bisa tapi donatur. Kalau ke diri lu personal gitu, sepanjang lo perjalanan lo membangun ini, suka ada komentar-komentar negatif juga nggak, kayak mungkin mempertanyakan kemampuan lo atau mungkin gitu-gitu, lo mengalami fase-fase seperti itu juga atau masih misal seandainya pernah juga? Mungkin lebih ke feedback kali ya. Jadi kalau feedback, which is tadi gift ya, yang gue ngerasa valuable banget, even dari tim sendiri sih, karena gue ngerasa kayak ya gue kan juga ibaratnya first time CEO ya, jadi kayak I know nothing about leading a company gitu ya, leading a organizations, dan along the way gue banyak dapat feedback gitu tentang style gue. Tapi yang menarik, just recently tuh kita bikin assessment strength and weakness masing-masing gitu ya, pakai metode dari luar lah gitu ya. Dan itu menarik sih, itu merubah paradigma berpikir gue ya, karena harusnya kan kita operate based on our strength ya. Dan kalau kita tahu kelebihan kita di mana dan kita fokus bekerja operate based on that strength, kita tuh akan optimal gitu. Nah most of the time kita tuh maksain buat improve less dominant strength kita atau weakness lah gitu ya yang di bawah. Sedangkan kalau kita mati-matian ini susah banget, delta peningkatannya nggak sebesar lu fokus ke strength lu gitu. Nah ini yang di internal kita bisa tuh, khususnya di leadership kita baru realize, sehingga kayak sekarang kita makin aware gitu. Kalau Timi memang dia strengthnya di sini gitu, kurangnya di sini. Kalau Fikra di sini. Nah itu jadi enak sih, kita jadi bisa lebih collaborate dengan lancar, komunikasi dengan baik, dan benar-benar as a team, teamwork gitu. Nah itu mungkin komen atau feedback itu seputar itu, gue banyak banget dapetin, dan itu proses learning yang penting ya. Kalau tantangan sebagai seorang pemimpin apa tuh? I think kalau gue sekarang lagi salah satu challenge-nya adalah kayak ibaratnya mikir kan harus big picture bang, kayak pemimpin harus big picture, harus punya visi gitu ya. Tapi at the same time jangan ngawang, kayak lo harus detail juga gitu ya, lo harus kawal juga eksekusinya, lo harus punya opini juga tentang produknya. Nah itu diomongin mudahnya minta ampun, dilaksanainnya gila banget sih. Jadi kayak itu tantangan utama gue, karena I think we have vision dan we set our vision gitu ya. Tapi tim butuh dari sekedar itu ya, butuh clarity-nya nggak hanya di level atas tapi di level tengah, operasional. Terus kalau ada dilema juga gimana kita ngasih ketegasan. Nah I think nge-balance itu sih, provide clarity to team
Itu menurut gue challenge. Clarity of apa? Clarity of strategy, of decision, turunan dari visi kita, how we get there gitu ya. Itu kan as much as we want to delegate gitu ya, dan kita trust tim kita untuk bisa develop dan explore sendiri, tapi juga perlu ada direction yang clear kan gitu. Karena kalau ambigu bisa jadi ntar bingung juga kan tim di lapangan, ini apa sih maunya yang mana gitu. Nah itu to be honest one of my less strength tuh. Jadi salah satu strength karena gue tuh kuatnya di ideation ya kalau berdasarkan. Jadi gue tipe orang yang suka punya banyak ide dan perlu banyak working on consistency, on deliberative gitu ya, untuk following process, creating structures gitu. Nah semakin gue ngerti sama diri gue itu ya gue semakin I need to get support dan help dari Fikra, dari Fahri, dari Jaka dan lain-lain, ada tim lain lah yang juga support gitu sih. Kalau melihat ke depannya ke depannya kita bisa ini mau ada harapan atau mungkin milestone selanjutnya yang ingin dicapai nggak? Ya, kita tuh lagi bikin produk namanya Saling Jaga. Jadi, Saling Jaga. Saling Jaga ya. Jadi Saling Jaga ini sederhananya gini sih. Dulu kan kita bisa itu tempat kita tempat kita saling bantu lah ya. Orang butuh bantuan, galang dana di kita bisa gitu. Yeah. Tapi kan itu kan setelah kejadian kan. Ada orang sakit baru galang dana, gitu kan. Sedangkan kita ngelihat nggak semua orang bisa galang dana, dan nggak semua orang kalau galang dana kekumpul donasinya, ya kan? Karena nggak mudah gitu untuk dapetin donasi pas sudah kena musibah. Nah kita mikir gimana cara saling bantu sebelum kena musibah gitu, sebelum kejadian masalahnya itu. Karena kan gimana kita bisa bantu mereka juga, nggak hanya melulu kayak reaktif gitu kan, oh ada apa baru galang dana. Nah solusinya sebenarnya rely on gotong royong antar kita gitu ya, dan ini udah dipraktekkan oleh masyarakat. Misalnya kayak mungkin di komplek rumah lu ada dana sosial RT RW gitu kan, ini uang kas RT gitu, kalau ada yang sakit ambil dari sana, ada yang meninggal bisa untuk tenda untuk apa ambil dari sana gitu kan. Abang-abang Gojek juga di base camp patungan 5.000 akhir minggu gitu kan. Nanti akhir tahun kalau nggak dipakai jalan-jalan, tapi kalau ada anak yang sakit ambil dari sana. Jadi masyarakat kita udah terbiasa mengumpulkan dana untuk saling menjaga gitu kan. Nah saling jaga sederhana itu, tapi versi digital aja. Jadi kita ngajakin pengguna kita bisa dan ngajakin siapapun masyarakat di luar sana join Saling Jaga, donasi Rp10.000 minimal. 10.000. Nah 10.000 donasi minimal ini akan menjadi saldo. Jadi bukan langsung didonasikan ke orang sakit, tapi ini akan jadi saldo untuk tolong-menolong antar sesama anggota yang ikut saling jaga ini. Ikut saling jaga gitu. Jadi kayak nyumbang di awal just in case kalau ada apa-apa gitu. Ada apa, betul. Okay. Dan sekarang udah ada 650.000 lebih anggota yang bergabung. Oh sudah jalan ya? Sudah jalan 1,5 650.000. Ya. Oke. Okay. Dan dana yang terkumpul ada 9 miliaran. Dan setiap ada orang yang sakit gitu ya, itu akan langsung memotong saldo dari masing-masing anggota. Jadi misalnya ada satu orang sakit butuh dana 50 juta gitu ya, kan misalnya anggota 500.000 gitu ya, 50 juta itu langsung terdistribusi ke 50 juta orang ini Bang. Dan 50 juta orang ini ke 500.000. Gue ulang ya. Jadi misalnya ada yang sakit butuh 50 juta. Anggota ada 500.000. Ya kan? Nah, masing-masing anggota yang 500.000 itu terpotong saldonya Rp10. Oh, jadi dengan jumlah yang sama semua terpotong, yang kalau di total tuh adalah si 50 juta tadi. Betul. Okay. Potong rata. Makanya tadi 10.000 itu saldo kan. Setiap ada yang sakit saldonya berkurang, siapa ada yang sakit saldonya berkurang, kayak tabungan gitu. Nah ketika saldonya turun, kita top up lagi supaya orang lain kebantu, kita juga kebantu kalau butuh gitu. Jadi kayak misalnya kepake Rp10,
Berarti kita misalnya harus 10.000 tadinya tinggal 9.990. Iya. Berarti kita top up jadi 10.000 lah, tambah 1.000 lah, tambah berapa lah, tambah berapa 5.000. Pokoknya minimal angkanya 10.000 tadi. 10.000 benar. Oke. Gitu sih. Dan alhamdulillah udah lebih dari 500 orang yang kebantu sekarang anggota ya. Mayoritas tuh COVID. Jadi kalau kena COVID dapat santunan 5 juta rupiah. Kalau penyakit kritis, cancer, tumor dan lain-lain itu bisa dapat up to 100 juta. Sampai dengan 100 juta. Ya. Nah itu kita nanti verifikasi. Ya. Kita cek dia beneran nggak sakit. Kemudian kedua, dia udah lewat masa tunggu atau belum gitu. Karena kita kan nggak kita hindari juga orang udah sakit daftar hanya untuk pengen dapat dananya kan. Kita pengen yang daftar tuh orang-orang yang sehat. Jadi orang-orang yang sama-sama pengen saling menjaga lah gitu. Sama ya kalau itu udah verified semua, ya udah kita potong saldo anggota dan itu digital semua Bang. Jadi benar-benar nih kayak gotong royong versi digital se-Indonesia untuk saling membantu. Kalau kayak begitu, apakah misalnya gue tanya, apakah sebaiknya kalau urusan kesehatan ya mungkin urusan soal kayak bencana alam itu lain lagi ya, atau kejadian-kejadian lain. Kan kalau kesehatan kalau gitu apakah sebaiknya mendingan semua orang ikut saling jaga ini kalau kayak gitu? Artinya ya insya Allah sih nggak kenapa-napa ya, tapi kan ya buat jaga tadi. Jaga betul. Ya betul Bang. Sebenarnya kan ya ini tuh ya buat jaga-jaga ya, buat preventif gitu ya. Buat beberapa orang mungkin udah punya asuransi gitu ya, beli asuransi gitu. Dan itu alat untuk menjaga juga gitu. Tapi nggak semua orang mungkin nyaman dengan asuransi atau bisa afford asuransi. Nah kalau ini kan sebenarnya konsepnya bukan asuransi ya, dan itu clear kayak kita pas orang daftar itu ada disclaimer bahwa saling jaga bukan produk asuransi gitu. Kalau mau asuransi beli polis gitu, itu kan clear banget digaranti gitu. Tapi kalau ini tuh sebenarnya sedekah, donasi, tapi untuk saling tolong menolong dengan konsep saldo tadi. Karena kalau asuransi kan lu ngasih premi tiap bulan, tiap bulan gitu betul. kan. Dan pasti dapat kan, terjamin gitu karena udah polisnya. Lu beli resiko lu dibeli sama perusahaan asuransi. Kalau ini tuh sebenarnya kita naruh duit bareng-bareng, kita akadkan buat saling jaga. Kalau dananya ada, lu sakit ya lu bisa ambil gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang dananya ada terus karena anggota top up terus Bang. Jadi kayak masing-masing kayak, oh itu gue tambahin kalau ada yang sakit tambahin gitu. Gitu sih. Ada advice nggak Bang? Ada pendapat nggak gimana secara model atau cara promosinya yang tepat? Gue perlu lihat juga sih sebetulnya. Cuman yang jelas gue akan join. Apa yang bikin lu pengen join Bang? Menurut gue simple. Menurut gue sebenarnya gue diwawancara sekarang. Menurut gue simple. Dan jumlahnya juga insya Allah semua affordable lah untuk semua orang gitu kan ya. Dan di satu sisi kayak pas lo bicara begini, di satu sisi buat gue kayak misalnya gue naruh 10.000 gitu. Terus udah kepake berkurang, alhamdulillah. Gue mesti mikirnya begitu malah karena artinya berarti ini kepake untuk ngebantu orang gitu loh kan gitu. Gue terpikirnya begitu. Jika sampai kok masih 10.000 sih, jadi gue kalau mendengar cerita lo tadi gue akan merasa begitu. Kalau seandainya kok masih 10.000, gue akan kecewa karena ya insya Allah kita nggak kenapa-napa, tapi kita inginnya kan ini tujuannya tadi saling jaga tuh kan artinya ada untuk kebaikan sesama gitu ya, untuk bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau misalnya 10.000 berarti ini belum bermanfaat nih kan gitu. Kurang lebih gitu sih. Itu kita juga kan kita interview Bang ya orang-orang yang akhirnya dapat bantuan. Gue personally interview namanya Pak Hidayatullah dari Sorong dia kena COVID, dia pegawai swasta di salah satu bank. COVID ini artinya sampai harus di rumah sakit gitu? Oh enggak, positif. Pokoknya positif bisa dibuktikan itu dapat bantuan 5 juta. Gitu. Kalau misalnya dia menyampaikan dulu, dia kayak mengklaim dia butuh atau apa gitu ya? Dia klaim dulu. Kita verifikasi dulu kan dokumennya, mana bukti tesnya dan lain-lain. Kalau misalnya dia kena COVID, misalnya OTG lah gitu. Tapi terus dia tahu dia ternyata positif, dia juga berhak selama ada bukti bahwa dia positif dapat. Terus. Nah, gue pribadi interview namanya Pak Hidayatullah dari Papua, dari Sorong, pegawai honorer dari salah satu bank.
dia kena COVID, istrinya kena, anaknya 2 kena semua. Jadi kayak dia ya dirumahkan dari kantor, dia punya warungnya juga tutup, kehit banget lah secara ekonomi. Nah dia itu pengguna aplikasi rutin kita bang, gitu. Dia install aplikasi kita bisa biasanya buat sedekah gitu, sedekah Jumat gitu kan, sedekah subuh gitu. Di kita bisa tuh banyak banget bang, jadi aplikasi kita tuh penggunaannya spike di jam-jam subuh gitu kan, orang yang sedekah 5.000 sehari, bahkan 2.000 sehari, 3.000 sehari, tapi mau disiplin gitu. Nah sama niatnya persis kayak Bang Ali gitu, kayak oh saya ngelihat ini 10.000 pakai logat Papua gitu kan, 10.000 bisa bantu orang gitu, Rp70, Rp30, ya saya ikhlasin aja, saya anggap amal lepas. Dia bilang kayak gitu bang. Nah tapi yang menarik kan di akhir interview gue bilang, ya kan Bapak mengajukan klaim ya, maksudnya mengajukan Bapak COVID. Terus Bapak berhak dapat 5 juta, ini kami sampaikan bantuannya, ini amanah dari donatur. Berkaca-kaca bang, jadi pakai masker tapi kayak dia gini-gini gitu, kayak wah gue ngerasa kayak terharu juga gitu. Ini orang memang niat awalnya bantu, pengen melindungi sesama gitu kan, pengen dapat berkah untuk bantu orang. Tapi pas dia butuh bantuan, dia bisa dibantu gitu, karena dia udah jadi orang baik yang udah niatnya membantu sesama. Dan ini kan, ya kan orang suka bilang sedekah tolak bala ya bang. Ini exactly itu kan, lo sedekah, tapi kalau bala kejadian, ya lo juga dibantu gitu. Dan kita ini satu komunitas yang saling menjaga. Nah itu sih mimpinya kita bisa ya, kita tuh pengen jadi the largest community of people helping and protecting each other. Jadi gimana donatur kita bisa, sekarang kita udah banyak orang yang helping others gitu ya, yang bantu orang dan lain-lain. Gimana caranya nggak hanya helping, sekarang juga protecting, part of community yang saling menjaga. Nah makanya ini kayak visi kita yang terbaru, dan kita lagi punya mimpi dan harapan besar sih buat ini. Dan apa tadi menarik tadi lo bilang, jadi karena meskipun dia OTG gitu ya, meskipun dia nggak harus bayar rumah sakit gitu, tapi dia secara ekonomi bisa terkena dampak juga, kayak tadi mungkin usahanya atau mungkin dia jadi penghasilannya berkurang gitu ya. Jadi melihatnya lebih dari sekedar kebutuhan finansial untuk membayar apa rumah sakit atau apapun itu, atau obat gitu ya. Iya, betul. Oke, gue kalau gue boleh tanya, kalau lo gak keberatan, dari perjalanan tadi nih so far gitu ya, so far insya Allah masih panjang dan semakin berhasil. Pasti banyak naik turunnya gitu kan, kayak tadi bilang tantangan berbagai macam. Ada nggak di momen yang lu merasa down banget gitu selama perjalanan ini, dan baik momen sampai bahkan berpikir ini gue terusin apa enggak ya, atau apapun gitu ya, momen yang membuat lu merasa down sepanjang perjalanan membangun kita bisa ini. Jadi kalau lu dapat opportunity nih, ternyata challenging, ambil gitu, jangan takut-takut, jangan minder gitu. Ketemu orang yang lebih pintar, jangan dijauhin, jangan dimusuhin, deketin, belajar gitu kan. Belajar, apalagi kan kalau nggak salah ada istilah, it doesn't matter where you work, tapi with whom you work with.